Ya, oke guys, baik lagi sama gue karena data gak bisa bohongnya. Oke, hari ini gue bikin judul topik ya. Ini gue masukin di kolom tutorial aja. Para penunggu saham ya. Ini gue kasih judul para penunggu saham ya. Ini yang bakal mau gue bahas. eh Ya, para penunggu saham hari ini 6 Oktober 2022 nih. Hari ini hari apa sih? Kamis ya, 6 Oktober 2022. IHSG di angka 7.086 naik 0,16% ya. Oke. Ya, kenapa gue tertarik bahas para penunggu saham ini ya? Ini terutama video buat lo yang pemula ya, atau mungkin juga udah agak lama juga, tapi kadang masih belum paham hal ini. Kenapa? Misalnya contoh belum pahamnya gini, kenapa kok tahu-tahu bisa ARB gitu loh? Nah, ARB. Jadi karena orang ini meskipun udah lama selalu masih tanya kenapa ARB dan selalu bertanya ada isu apa ya? Kenapa kok bisa ARB? Nah, nah ini banyak orang nggak tahu bahwa mungkin nggak sadar ya, terutama pemula itu bahwa setiap saham tuh ada penunggunya guys, ada penunggunya. Jadi ketika lo masuk di sebuah saham baru itu lo nggak sendiri, udah ada penunggunya. Ya, contoh misalnya lo di saham Bumi, Bumi. Nah, ini tuh kalau lu cek di lembar saham, ini penunggu-penunggunya tuh udah ada. Nih misalnya HSBC Funds, Chengdong 11% ini salah satu penunggunya. Watiga Trust LTD penunggu dan masyarakat ada 79% nih. Jadi sekitar ada 14 100 berapa sih ya? Pokoknya 70 sampai 80% ya. Berarti masih ada 100 miliar lembar tuh dipegang masyarakat. Nah, itu semuanya penunggu, guys. Penunggu. Ya, bukan lu doang. Nah, para penunggu ini taruh saham, misalnya gue ambil contoh Bumi ya. Taruh saham di Bumi, mereka harapin untung. Bukan lu doang yang mau untung, guys. Jadi si penunggu ini juga mau untung. Dan artinya lo kalau lo untung masuk di Bumi, lo harus berhadapan dengan 100 ya 40 miliar lembar ini. Ya, lo harus berhadapan dengan mereka. Nah, itu lo harus paham dulu dari situ logikanya ya. Nah, di curcol ini gue bagiin klasifikasiin kedua, jadi dua gitu ya. Penunggunya ini di dunia saham itu ada dua. Yaitu yang pertama, penunggu saham yang berdividen, yang perusahaannya ada dividennya, sahamnya ada dividennya, dan penunggu saham yang tak berdividen. Ya, jadi yang satu penunggu saham yang berdividen dan penunggu saham yang tak punya dividen. Ya, nah kenapa gue bagi dua ini? Ini berdasarkan pengamatan aja guys ya. Kadang ada teori, kalau buku kan cuma sekedar kadang teori aja gitu loh. Tapi realnya kadang nggak bergerak sesuai teori buku. Kadang, misalnya kalau PBV di bawah satu kan rendah kan. Secara teori kalau lo belajar ilmu saham dasar, wah kalau PBV di bawah satu lagi murah. Tapi kalau lo lihat fakta di lapangan, kadang artinya bukan itu guys. Kadang artinya bisa jadi tuh saham memang busuk. Makanya selalu dihargain murah. Ya karena memang barangnya murahan gitu loh. Nah itu bisa terjadi gitu guys. Kalau PBV di atas satu mahal. PBV satu di atas mahal kan. Tapi bisa jadi kenapa perusahaan itu dihargain satu atau dua. Karena perusahaan itu sangat menarik. Ini realita lapangannya sangat menarik, untungnya gede, sehingga orang rame-rame masuk, sehingga worth it meskipun lu beli di PBV 2 pun selama labanya worth it ya menurut gua nggak masalah. Nah ini nggak ada di buku, ada nggak ya begini-begini guys. Demikian juga ketika Warren Buffett mengeluarkan teori Buffett Indicator, ya. Biasanya nih guys, kalau lu mau ngukur kalau lu di teori dasar ya, lu ngukur mahal atau enggaknya sebuah pasar saham, indeks itu dari PBV sama pairnya kan. Misalnya IHSG kita PBV-nya 2,5 kalau gua nggak salah, kemarin terakhir cek 2,5. Secara teori katanya mahal. Tapi Warren Buffett tidak pakai indikator PBV untuk ngukur mahal nggak. Dia pakai rumusnya sendiri, yaitu market cap. Market cap
dari saham itu dibagi sama PDB-nya negara itu. Dading ngukurnya kayak gitu. Dan itu lebih work. Dan gue lihat memang ini indikatornya Buffett, indikator Warren Buffett itu lebih terbukti lah daripada lo hanya ngukur PBV. Lebih terbukti untuk nentuin saham pasar saham itu bullish atau bearish. Nah sekarang di ini juga para penunggu saham ini ya. Nah kita harus tahu berdasarkan apa ya, realnya itu bagaimana, bukan hanya teori ya. Perilaku para investor saham kita tuh terbagi dua ya, penunggu saham yang ada dividen dan yang nggak ada dividen. Ini menurut pengamatan gua. Oke, sekarang kita ambil contoh kasus Bumi lah. Bumi. Nah, kita tahu lah Bumi ini kan nggak ada dividennya kan guys, nggak ada dividennya. Jadi sehingga kalau udah dividen itu adalah duit dari perusahaan itu dibagi ke kita. Ya, itu dividen. Kalau lo invest di Bumi dan lo tahu Bumi tidak membagikan dividen, artinya ketika lo invest di Bumi, lo hanya mengharapkan keuntungan murni dari capital gain. Ya, capital gain itu apa ya? Misalnya lo beli 57, lo jual di harga segini 164. Nah, selisihnya itu dianggap capital gain-nya. Karena dia tidak ada dividen, semua para penunggu yang ada di sini pasti nanti mengharapkan untungnya dari capital gain, kenaikan harga. Ya. Jadi lo harus tahu nih, lo nggak sendiri di sini sekarang. Lo yang sekarang ambil di harga pucuk 164, lo harus siap-siap bahwa sudah ada penunggu-penunggu yang ada di harga 567 mungkin, di harga cepet, di harga 80, di harga 70 udah ada. Nah, dia senang tuh, lo hantam di harga 164, dia senang tuh. Nih, yang di bawah-bawah. Senang. Suatu hari guys, ini pasti suatu hari terjadi di semua saham, mau yang ada penunggunya berdividen atau enggak. Mungkin yang si orang yang pegang di 75 ini guys, mungkin ya, dia butuh uang dadakan dan mungkin. Dan ternyata jumlahnya gede juga. Dia punya mungkin sekitar 5 miliar di Bumi ini. Dia taruh di sini di harga 75. Sekarang harga 164. Dia TP dong. Terus paham, penunggu lain itu pasti take profit. Apalagi ini nggak ada dividen nih, udah pasti dia pasti take profit. Jadi jadi gue bilang guys ya, ARB-nya itu udah pasti tinggal menunggu waktu. Kapannya nggak tahu, tapi itu pasti ARB. Nggak mungkin mereka tahan lama-lama guys. Ya, dia butuh duit. Anggaplah mungkin dia duitnya 5M di situ. Ya. Dan ternyata pada hari itu tidak hanya dia yang mau take profit, ada orang lain. Ada mungkin ada 10 orang lagi yang mau take profit dan duitnya miliaran semua. Nah, mereka kalau take profit karena duitnya banyak, mereka nggak mungkin pasang di over guys. Enggak, mereka langsung haki semua yang ada di bid. Mereka haki di kolom S ya, di kolom ini, kolom minta S sama bid. Mereka hajar kiri semuanya. Kalau lu bayangin ya guys, kalau orang-orang ini penunggu lamanya pada hajar kiri banyak, nggak perlu banyak-banyak 10 orang aja. Ya. Harga ARB kan. Wah, take profit nih. Nah, orang-orang yang tadinya di pucuk, si orang ini yang 164, dia panik kan? Loh, ARB. Karena dia panik. Dia panik kenapa? Karena tahu ini perusahaan gak bagi dividen. Dia panik, daripada dia loss lebih banyak, dia ikut jemur. Jemur sahamnya di kolom over. Nah, pemegang saham lainnya yang tadinya dari 150, 140, penunggu-penunggu lainnya juga panik. Panik. Rame-rame taruh di over. Ya enggak? Taruh di over. Nah, yang pegang di harga 80 lainnya yang tadinya nggak jualan atau yang mungkin 50 juga panik. Kenapa panik? Karena kalau kepanikan massal gini biasanya nggak 1 hari, bisa 5 hari. Mereka ikut pasang jualan di over. Kenapa? Cepet-cepet take profit sebelum harga profitnya makin jatuh. Maka mereka juga panik. Ya. Permasalahannya guys, ketika lagi panik market ARB gitu, yang beli dikit, itu masalahnya.
Itu masalahnya. Karena yang beli dikit, besoknya dilanjutkan lagi dengan ARB. Kenapa? Karena terlalu banyak penunggunya. Karena ini saham nggak ada dividen nih. Ini saham nggak ada dividen banyak gini. Penunggunya kayak gini karakteristiknya. Karena mereka tahu nggak ada dividen, besoknya dilanjutkan lagi dengan kepanikan lagi, ARB lagi besoknya. Besok ARB kan, sentimen lagi negatif kan, nggak ada yang mau beli kan. Besoknya 2 hari kemudian masih ARB lagi. Makanya kemarin ini bumi sempat 6 hari apa 7 hari tuh, sampai seminggu lebih tuh ARB. Ya. ARB lagi. Nah, kenapa? Karena ini karakteristik para investor yang ada di para penunggu yang ada di saham yang nggak bagi dividen. Lu harus siap-siap momen itu datang. Ketika ARB berhari-hari itu siap, itu pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Itu hanya logika dasar. Nah ini gue jelasin ini supaya lo lebih mengerti, terutama lo yang pemula guys. Ya, lo ketika lo cek dulu terutama pemula nih, lo kalau pemula kan nggak tahu apa-apa kan, lo cek dulu saham yang lo invest itu bagi dividen apa kagak. Kalau kagak, lo siap-siap momen ini pasti datang, Ya ARB berhari-hari, ya itu datang wajar, bukan karena bandar itu, bukan itu naluri dasar manusia guys, mau untung udah. Sisi itu take profit semua saling panik ya, take profit ya terjadi ARB berhari-hari. Bahkan mungkin bandarnya ada berapa banyak Bivan juga nyangkut. Kan bandar kan macam-macam, ada yang level menengah, ada yang tinggi ya, kalau di kripto kan disebutnya whale ya, pause itu yang menengah, bahkan mungkin bandarnya juga ada yang nyangkut, bahkan bisa jadi ada yang cut loss, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, ini karakteristik orang-orang yang ada di para penunggu yang ada di saham yang nggak ada dividen. Karakteristiknya begini, lebih brutal, lebih nggak stabil. Intinya lebih nggak stabil dan lebih brutal. Lain cerita kalau lo ada di saham yang membagikan dividen. Jelas, sekarang Bumi dan ITMG karena sama-sama batu bara. Nah, di sini di ITMG ini juga ada penunggunya, banyak sama penunggunya. Cuma ada perbedaan karakteristik orang-orang yang di sini ketimbang yang di Bumi tadi. Kenapa? Kenapa mereka bisa berbeda, karakteristiknya agak berbeda? Karena ITMG ini terbukti selalu membagikan dividen 2 kali setahun dan gede-gede. Sehingga mengakibatkan karakteristik dari para penunggu di ITMG ini lebih stabil. Seumpama ARB pasti terjadi. Seumpama nih ada yang sini mau take profit. Wah, yang pegang di sini dia mau take profit, mungkin anaknya mau kawinan gitu kan. Dia take profit di sini. Otomatis kalau duitnya banyak kan, ya mungkin puluhan M ya, di take profit kan ARB tuh. Ketika ARB itu tiba, mungkin ada yang take profit di penunggu lainnya ya, ARB itu tiba. Nah, para penunggu lainnya ini mereka nggak terlalu panik guys, biasa aja, nggak terlalu panik. Karena ini perusahaan membagikan dividen besar, sehingga ketika ARB sehari, paling besoknya nggak ARB lagi, nggak terjadi kepanikan yang seperti di Bumi gitu, nggak terjadi dia. Mungkin sehari aja, basically. Dan waktu ARB pun masih banyak yang mau beli, karena ini perusahaan membagikan dividen. Nah itu guys, perbedaannya jelas banget guys. Jadi kalau di perusahaan yang membagikan dividen gini, penunggunya itu lebih anteng. Ya, ini apaan nih? Ya, karena penunggunya lebih anteng guys. Ya, jadi otomatis lu kalau masuk di sini lu lebih tenang sedikit karena penunggunya lebih anteng-anteng semua ketimbang yang ada di Bumi. Nah, apalagi kalau lu masuk di BJTM nih, ya enggak? BJTM, BJBR, BNGA nih guys. Ini mah penunggunya sangat anteng. Kenapa? Karena penunggu yang di sini di ini nih di BJTM nih rata-rata cuma ngincer dividen. Ya enggak? Nggak pusing mereka jual beli. Mungkin mereka ada yang taruh duit 30 M. Duit. Cuma ngarepin 7% aja per tahunnya. 30 M 7%-nya kan berarti 2,1 M ya? Tunggu. Bentar. 3 M. Kok gue jadi bego gini sih? 3 M. Berapa? 30 M. Kok gue jadi blown gini? Ya, jadi 2 M ya. Iya benar-benar 2 miliar. Jadi 30, kalau dia taruh 30 M di BJTM, anggaplah ya. Dia udah puas tuh.
setahun dapat 2 miliar aja 7% gitu. Udah gitu aja. Dia nggak peduli. Ya, jadi dia tidur panjang di sini, taruh di sini ya. Nah, orang-orang yang di BJTM ini para penunggunya rata-rata tipenya gitu doang, kagak belanja di sini, kagak jual beli dikit. Cuman tidur aja ya. Otomatis sahamnya jadi lebih tenang. Tenang kan, susah naik, susah turun juga. Waktu crash besar ya. Ini saham kayak BJTM, BJBR, BNG itu turunnya cuma dikit supil. Karena apa? Rata-rata penunggu yang ada di sini anteng semua. Lebih anteng dari yang di TMG dan lebih anteng yang daripada di bumi gitu loh. Nah, jadi gitu guys, maksud gue. Sehingga ketika lu terutama pemula nih guys ya, lu mau investasi sebuah saham, lu pastiin dulu tuh saham bagi dividen atau enggak. Karakteristiknya gimana orang-orang yang ada di situ. Para penunggunya tuh gimana? Anteng nggak? Kalau lu di sini lu jangan takut nih, lu cuma tidur doang udah taruh. Karena orang-orang yang rata-rata invest ini ngarepin dividennya doang, makanya sahamnya lambat naik. Lambat naik, lambat juga turun. Waktu crash juga dia biasa aja turunnya paling. Tapi orang-orang sini udah puas, dapat 7% ya. Karena mungkin dia taruhnya 20M guys. 10M, 5M, udah cukup aja 7% dah per tahun dah. Gue tinggal nyantai di rumah udah. Ya kan? Artinya penunggunya anteng kan? Kalau yang di bumi udah jelas penunggunya siap-siap saling sikut-sikutan ya. Mereka cuma dapat duitnya dari capital gain, nggak dapat dividen. Nah, kayak gitu guys. Jadi menurut gue ya, menurut sudut pandang gue ya. Jadi semoga video ini bermanfaat guys ya, terutama buat lo yang pemula, biar lo tahu sebelum lo invest, lo pastiin dulu saham itu yang lagi lo pegang tuh karakteristik penunggunya kayak gimana, ya sehingga nanti lo nggak boncos gitu loh, nggak terjadi lo nggak terjebak dalam kepanikan gitu loh, ya. Oke guys, gue rasa sampai sini aja guys untuk hari ini. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.